Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang luar biasa di dalam Tuhan. Mengucap syukur dan sangat bangga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang selalu kuat di dalam Tuhan, di dalam doa, di dalam kekuatan Roh Kudus kepada Tuhan. Oleh karena itu sama-sama pada hari ini kita juga melihat teladan hidup yang sudah dikerjakan oleh tokoh-tokoh sebelum kita atau yang sudah dilakukan oleh sesama kita umat Kristiani sebelum masa sekarang. Mari Bapak Ibu Saudara kita segera membuka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Saya bacakan satu ayat Bapak Ibu. Firman Tuhan ini dari pasal pertama sampai pasal 3 sangat berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Saya membacakan satu ayat dari 1 Tesalonika 3 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sedang belajar firman Tuhan dalam 1 Tesalonika. Surat 1 Tesalonika pasal 3 ini adalah surat balasan Rasul Paulus yang dibawa oleh muridnya Timotius dan menceritakan tentang kesaksian hidup jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, siang malam kami berdoa kepada Tuhan supaya kita bertemu muka dengan muka di dalam doa dan supaya imanmu dapat bertambah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya secara pribadi sangat bangga kepada jemaat GPD El Shaddai Magelang. Ketika ada doa di gereja, ada banyak jemaat Tuhan yang berhimpun untuk mencari Tuhan di dalam doa. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika dia melayani Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang pemimpin yang hidup melayani Tuhan, bertekun kepada Tuhan, dan juga bertekun di dalam doa-doanya kepada Tuhan. Satu hal yang menjadi kekuatan Rasul Paulus, selain firman Tuhan, kekuatan yang luar biasa adalah doanya kepada Tuhan. Rasul Paulus juga selain melayani dengan setia, dia melayani dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan segala keberadaan hidupnya. Ketika dia melayani Tuhan dan dia seorang pemimpin yang memiliki hati selalu rindu kepada jemaat yang dia pimpin atau dia layani. Oleh karena itu di dalam 1 Tesalonika pasal pertama sampai pasal 3 kalau Bapak Ibu Saudara membacanya bahkan sampai pasal 5 itu adalah nasihat maupun ungkapan-ungkapan kasih dari Rasul Paulus karena dia sangat mengingat jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan dan dia sangat ingin supaya jemaat Tuhan yang Rasul Paulus pimpin mereka bertumbuh di dalam iman, mereka kuat, mereka tidak ada yang tergoyahkan atau jatuh bahkan meninggalkan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus juga membimbing jemaat Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi ataupun dongeng nenek moyang mereka, hal-hal yang diajarkan sesuai ketetapan manusia, tetapi pengajaran Rasul Paulus adalah pengajaran yang penuh dengan sabda Allah, yaitu berdasarkan firman Tuhan, ajaran yang benar yang dia sampaikan kepada jemaatnya. Dan Rasul Paulus juga adalah seorang pemimpin yang selalu mendoakan kehidupan jemaatnya. Bukan berdoa untuk pribadinya saja. Supaya dia kuat menahan tantangan dalam pelayanan. Juga kuat memberitakan firman ketika dia harus didakwa. Ketika dia harus difitnah. Ketika dia harus dianiaya dan lain sebagainya. Penderitaan yang dia alami. Bukan untuk meminta kekuatan secara pribadi. Tapi berdoa untuk jemaat Tuhan yang dia pimpin. Dan sebaliknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa jemaat juga berdoa buat pekerjaan Tuhan, berdoa buat Rasul Paulus, berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang lainnya, baik Timotius dan kawan-kawan mereka. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan yang kita pelajari, judul firman Tuhan kita adalah saling mendoakan.
dengan saling mendoakan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan, seperti jemaat yang ada di Filipi, di Tesalonika, di Korintus, di Efesus, di Galatia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mereka yang kuat, mereka yang tidak menolak kepercayaan mereka dan tidak murtad karena mereka saling mendoakan, dan kehidupan saling mendoakan ini sangat baik. Dan itu yang harus kita lakukan. Dan itu juga yang memberkati kehidupan saya pribadi sebagai pelayan di GPD Elsade Magelang. Saya melihat jemaat Tuhan begitu baik. Mendoakan, ada biston pagi. Mereka mendoakan hamba-hamba Tuhan setiap hari. Bahkan ada yang berdoa dari rumah-rumah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mendoakan para pelayan Tuhan. Mendoakan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja GPD Elsade Magelang. Bahkan mendoakan semua orang Kristen yang ada di muka bumi ini. Mendoakan gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Mendoakan seluruh hamba Tuhan. Mendoakan jemaat GPD Elsade Magelang. Kehidupan doa yang saling mendoakan itu sangat besar pengaruhnya. Dampaknya sangat besar. Dan itu yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Dan juga ada dampak besar bagi jemaat di Tesalonika. Kalau Bapak Ibu baca pasal 3 ini dikatakan bahwa didapati oleh Timotius, jemaat yang ada di Tesalonika, mereka tidak gugur iman mereka. Mereka tetap hidup dalam iman. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di sana, mereka bersaksi memberitakan firman Tuhan. Tidak hanya menunggu hamba Tuhan, apa yang mereka tahu tentang firman Tuhan, mereka bagikan kepada orang-orang yang masih awam akan firman Tuhan. Itulah kehidupan yang terjadi karena dampak dari saling mendoakan. Hamba Tuhan kuat di dalam melayani Tuhan, jemaat Tuhan juga kuat dipakai oleh Tuhan dan punya hati yang mau melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak berpangku tangan, tidak cukup hanya mengetahui firman Tuhan, tapi mereka mau bercerita kepada siapapun yang mereka temui untuk diberkati juga di dalam firman Tuhan yang mereka terima dari Rasul Paulus maupun Timotius, bahkan pembimbing-pembimbing rohani yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saling mendoakan. Ya, kita menemukan ada manfaat dari saling mendoakan. Manfaatnya apa? Tadi kita sudah belajar ada dampak kekuatan yang luar biasa. Jemaat dapat melayani Tuhan, bahkan hamba Tuhan tetap berdiri teguh melayani Tuhan. Manfaatnya adalah yang pertama, supaya jangan ada orang yang goyang imannya, kata Rasul Paulus dalam firman Tuhan. Dan kata firman Tuhan, goyang imannya karena apa? Karena kesukaran-kesukaran yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, waktu itu ada kesukaran yang terjadi di antara orang-orang percaya. Dan kesukaran itu tidak berhenti di masa di mana jemaat Tesalonika hidup. Di masa saya, Bapak Ibu Saudara, hidup sekarang ini, ada banyak sekali kesukaran-kesukaran yang kita alami. Tetapi Rasul Paulus katakan, ketika kita saling mendoakan satu dengan yang lain, kita tidak akan menjadi goyang iman kita oleh karena kesukaran yang terjadi. Tetapi pasti kita akan tetap kuat dan tidak goyah di dalam iman kita. Manfaat yang kedua, supaya iman dan kasih semakin bertumbuh. Dalam ayatnya yang ke-6 dalam pasal 3, yang ayat 6 dikatakan, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Salah satu tentang kerinduan yang kita sudah bahas Bapak Ibu Saudara, ayat yang 6a dikatakan ya bahwa iman dan kasihmu, iman dan kasih mereka itu tetap kuat di dalam Tuhan. Iman dan kasih harus seiring Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang beriman, tentu kita harus punya kasih. Orang yang percaya kepada Tuhan artinya orang yang hidup di dalam Tuhan juga. Bukan hanya sekedar kita tahu sebatas akal budi kita. Tapi iman itu berbicara tentang hati yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus memiliki kasih yang mengalir kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Dan juga mengalir kepada Tuhan kita. Mengasihi Tuhan dengan segala hal apapun yang baik untuk kita lakukan di hadapan Tuhan. Terutama saling mendoakan. Kasih iman itu akan bertumbuh. Manfaat yang berikut yang ketiga, supaya memperoleh kekuatan baru.
yaitu kekuatan daripada Roh Kudus. Rasul Paulus menyaksikan di dalam pasal 1 ayat 5. Dikatakan firman yang ia taburkan, yang dia ajarkan kepada jemaat, dia tidak berkata-kata hanya sebagai kata-kata biasa, tetapi dia berkata-kata dengan kekuatan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan daripada Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Ketika kita saling mendoakan, Roh Allah lah yang akan menguatkan kita, yang menyatukan kita sehingga ada jalinan kasih yang mengalir bagi keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kita saling menerima satu dengan yang lain. Ketika ada anggota jemaat yang jatuh sekalipun, kita tidak memfitnah satu dengan yang lain. Kita tidak menjadi menghakimi kekasih kita, tetapi kita merangkul dan mendoakan. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Satu contoh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita saling mendoakan, Bapak Ibu dari rumah masing-masing mendoakan orang lain yang juga ada di dalam rumah dia sendiri. Atau dari rumah kita mendoakan pekerjaan Tuhan di dalam gereja kita ini. Seperti seorang dengan yang lain saling mendukung satu dengan yang lain. Seperti api yang sedang dibangun. Dan ketika api itu banyak orang yang juga menyalakannya, maka api itu akan semakin besar. Dan juga ketika api itu menyala, yaitu api Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, akan membawa dampak yang besar. Mari Bapak Ibu, teguhkan iman kita. Kobarkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita untuk semakin giat saling mendoakan satu dengan yang lain. Tidak perlu orang yang kita doakan itu mengetahui, cukup Tuhan yang tahu. Tetapi ketika kita doakan orang lain, ketika kita berjumpa dengannya, tentu ada damai yang terpancar, ada damai yang dirasakan oleh orang-orang yang kita doakan. Ketika kita mendoakan orang lain, tidak perlu orang kita doakan membayar upah kita. Tuhan yang akan memberikan upahnya kepada kita bagi jemaat Tuhan yang setia saling mendoakan. Yang keempat, supaya ada kekuatan dan keberanian untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Orang yang tetap kuat dan bahagia dalam kesukaran adalah orang-orang yang kuat di dalam doa. Dan dengan saling mendoakan ada kekuatan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan meskipun kita berada di dalam kesukaran, maka kekuatan Tuhan itu akan senantiasa melawat kehidupan kita. Sehingga kita mampu melawan kesukaran di dalam hidup kita. Tidak ada satupun kesukaran yang dapat melumpuhkan iman orang-orang yang setia saling mendoakan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang setia mendengarkan Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita bersama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan kesaksian, mujizat Tuhan, baik mujizat kesembuhan, pertolongan dalam keluarga, dalam pribadi dan lain-lain, dapat disalurkan di nomor WhatsApp 081 327 42008. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Allah yang baik, Allah yang selalu hidup di dalam hidup kami, Allah yang tahu segala sesuatu yang kami lakukan. Tuhan, pada hari ini ketika firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami saling mendoakan, kami mau lakukan itu Tuhan, karena dampak dari saling mendoakan itu sangat besar. Ada manfaat-manfaat yang baik bagi diri kami, bagi orang lain, bahkan bagi gereja kami. Tuhan, kami mau lihat kuasa-Mu terjadi melalui setiap doa-doa kami umat-Mu. Kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Terpujilah Engkau Tuhan kami, kekallah kuasa-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.